Assalamualaikum teman-teman. Apa kabarnya calon pengusaha? Alhamdulillah, luar biasa, ajaib. Ya, alhamdulillah teman-teman. Pada hari ini kembali lagi kita bertemu dalam video pembelajaran akidah dan akhlak. Karena beberapa pekan kemarin teman-teman dan Yanda tidak ada tatap muka dalam video dikarenakan teman-teman mengikuti penilaian tengah semester atau ujian PTS. Mudah-mudahan teman-teman sekalian mendapatkan nilai yang baik, nilai yang terbaik, dan nilai yang sangat memuaskan. Baik teman, pada hari ini kita akan mempelajari tentang akhlak terpuji 3. Di beberapa pekan yang kemarin kita sudah mempelajari tentang akhlak terpuji 2, yaitu hidup rukun dan tolong menolong. Pada hari ini pada tema akhlak terpuji 3 kita akan tentang akhlak terhadap saudara. Bagaimana saja akhlak terhadap saudara itu? Berikut penjelasannya. Sebelum belajar, mari kita baca doa dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Keluarga adalah orang terdekat yang selalu ada saat kita senang maupun susah. Sejak kecil, kita harus membiasakan diri untuk menyayangi saudara dan handai tolan lainnya. Karena dengan begitu akan tercipta kehidupan yang damai dan harmonis. Di antara mereka yang harus kita sayangi adalah adik dan kakak. Seorang kakak harus menyayangi dan juga menjaga adiknya dengan baik. Dia harus bisa merawat dan mengajari adiknya dengan sabar dan penuh perhatian. Sebagai seorang adik juga harus mendengarkan dan menuruti nasihat dari kakaknya. Apakah kalian sudah menerapkan hidup saling menyayangi antar saudara yang ada di rumah? Perbuatan apa yang sudah kalian lakukan untuk mereka? Apakah kalian di rumah mempunyai kakak atau adik? Bagaimana perasaan kalian terhadap kakak atau adik kalian? Tentu senang mempunyai teman bermain di rumah. Kita jadi tidak kesepian. Jika ayah dan ibu pergi, kita mempunyai teman di rumah. Nah, bagaimana Islam memberikan aturan mengenai berakhlak karimah terhadap saudara dalam kehidupan sehari-hari? Mari kita baca dan pahami uraian materi berikut ini. A. Yaitu akhlak terhadap saudara. Apakah kalian di rumah mempunyai kakak atau adik? Bagaimana perasaan kalian ketika kakak atau adik kalian meminta bantuan kalian untuk menemaninya bermain, belajar, atau kegiatan lainnya? Senang, menggerutu, atau enggankah? Nah, apapun keinginan kakak kalian atau adik kalian, jika itu bermanfaat kepadanya, maka bergembiralah untuk memberikan pertolongan dengan rasa kasih sayang dan ikhlas. Kakak atau adik disebut saudara. Jika ayah dan ibu mereka sama dengan kita, maka disebut saudara kandung. Terhadap saudara, kita harus menjaga hubungan yang baik. Terhadap kakak, kita harus menghormati. Terhadap adik, kita harus menyayangi. Saudara adalah orang yang memiliki hubungan paling dekat dengan kita setelah ayah dan ibu. Hindarilah pertengkaran dengan saudara. Ayah dan ibu akan merasa sedih ketika melihat anak-anaknya tidak rukun. Sebaliknya, ayah dan ibu akan merasa bahagia melihat anak-anaknya selalu rukun. Mungkin sesekali berselisih dengan saudara karena tidak ada yang mau mengalah. Jika hal itu terjadi, hendaklah cepat-cepat berbaikan kembali. Apabila perlu, mintalah bantuan ayah atau ibu untuk mendamaikannya kembali. Jangan sampai perselisihan berubah menjadi perkelahian. Islam melarang perselisihan yang berujung pada putusnya persaudaraan. Untuk itu, jagalah keharmonisan rumah dengan saling menyayangi di antara saudara. Setiap hari kita bertemu dengan saudara, kita tinggal satu rumah dengan saudara. Kita makan, minum, dan tidur bersama dengan saudara. Jika ayah atau ibu telah tiada, saudara adalah keluarga terdekat kita. Oleh sebab itu, kita harus beradab Islami dengan saudara. Adapun adab-adab Islami terhadap saudara dalam kehidupan sehari-hari antara lain, yang pertama selalu hidup rukun dengan saudara. Yang kedua, segera saling meminta maaf jika terjadi pertengkaran. Yang ketiga, saling menjaga, menghormati, dan menyayangi.
Yang keempat, segera memberikan bantuan atau pertolongan jika ada masalah. Yang kelima, saling mengingatkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Betapa mulianya akhlak seorang muslim jika mampu membuat saudaranya merasa senang dan nyaman. Ia senantiasa lebih mementingkan kebutuhan saudaranya dibandingkan dengan kebutuhan dirinya sendiri. Itulah akhlak yang sangat luhur. Sudahkah kita berbuat demikian? Nah, apabila salah seorang saudara kalian sesama muslim, adik, kakak, atau teman datang mengadukan keperluannya kepada kalian, bergembiralah atas kedatangannya. Sadarilah bahwa ia lebih mengutamakan kalian daripada yang lain untuk memenuhi keperluannya. Berilah pertolongan kepadanya. Jangan sampai kalian tidak membantunya selagi kalian mempunyai kemampuan. Berilah bantuan menurut kemampuan kita. Kemudian B. Rukun dengan saudara. Ada berapa kakak dan adik kalian? Kakak dan adik adalah saudara kita. Setiap hari kita bertemu, baik ketika sholat, bermain, belajar, makan, tidur, dan lain sebagainya. Ayah dan ibu membesarkan kita dan saudara kita dengan penuh keikhlasan dan keharmonisan. Untuk itu, kita harus menjaga kerukunan dan keharmonisan di rumah bersama saudara. Rukun dengan saudara harus dilakukan dalam kegiatan sehari-hari. Misalnya, ketika sedang belajar, satu sama lainnya tidak boleh saling mengganggu. Apabila memiliki makanan, kita harus mau saling berbagi. Demikian pula ketika bermain, tidak boleh saling berebut. Semuanya harus saling menyayangi dan menghargai sesama saudara. Nah, berikut kisah-kisah orang soleh terdahulu yang senantiasa memperhatikan kepentingan saudaranya. Yang pertama, Hakim bin Hizam berkata, "Jika aku memasuki waktu pagi dan pintu depan rumahku tidak ada seseorang pun membutuhkan sesuatu dariku, maka aku menyadari bahwasanya hal itu merupakan musibah yang aku meminta pahala kepada Allah." Yang kedua, ketika seekor kuda milik Ar-Rabi' bin Khutsaim yang harganya 20.000 dicuri, orang-orang bertanya kepadanya, "Doakanlah si pencuri itu." Ar-Rabi' berdoa, "Ya Allah, jika si pencuri itu orang yang kaya, maka ampunilah ia. Tetapi jika ia seorang miskin, maka jadikanlah ia kaya." Yang ketiga, Al-Hasan berkisah bahwa gaji untuk Salman Al-Farisi 5.000. Ia menjadi gubernur bagi 30.000 rakyat muslimin. Jika gajinya diberikan, ia langsung menghabiskannya untuk bersedekah. Sementara itu, ia sendiri makan dari hasil anyaman tangannya sendiri. Yang keempat, Qasim Al-Ju'i bercerita di tengah halaqah murid-muridnya, "Manfaatkanlah waktu kalian agar jangan sampai terjatuh dalam 5 perkara ini, yaitu jika kalian datang, kalian tidak dianggap. Jika kalian tidak datang, kalian tidak dicari. Jika kalian bersaksi, kalian tidak diajak bermusyawarah. Jika kalian mengatakan sesuatu, perkataan kalian tidak diterima. Dan jika kalian mengetahui sesuatu, kalian tidak diberi kesempatan untuk mengutarakannya." Beliau juga berwasiat mengenai 5 perkara, yaitu jika kalian dizolimi, janganlah kalian membalas berbuat zalim. Jika kalian dipuji, janganlah berbangga diri. Jika kalian dicela, janganlah kalian merasa terhina. Jika kalian dipancing untuk marah, janganlah kalian marah. Jika mereka mengkhianati kalian, janganlah kalian balas mengkhianati mereka. Dari beberapa kisah tersebut, semoga kita mampu mengambil keteladanannya untuk diterapkan dan dibiasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ada satu hal lain yang penting untuk kita perhatikan, yakni ketika saudara sedang sakit, kita berdoa untuknya dengan membaca doa berikut. Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa Ishfi antas syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yugadiru saqama. Artinya, wahai Tuhan segala manusia, hilangkanlah penyakitnya, sembuhkanlah ia, hanya Engkaulah yang dapat menyembuhkannya. Tidak ada kesembuhan melainkan kesembuhan darimu, kesembuhan yang tidak meninggalkan sakit lagi. Nah, mumtaz. Teman-teman, tadi kita sudah saksikan bersama tentang penjelasan akhlak terhadap saudara ya. Jadi teman-teman sudah paham apa saja rukun dari akhlak terhadap saudara dan bagaimana akhlak terhadap saudara itu. Nah, kemudian jika ada yang bertanya, mungkin ada yang bertanya nanti, apakah ada dalil atau ayat yang membahas atau yang menguatkan tentang akhlak saudara ini, akhlak terhadap saudara ini? Ya, berikut selanjutnya kita akan menyaksikan penjelasan tentang salah satu hadis yang berkaitan dengan persaudaraan. Ya, bagaimana nanti lafal hadisnya,
terjemahan hadisnya dan kandungan hadis dari persaudaraan ini, berikut penjelasannya. Hadis tentang persaudaraan. Sebagai makhluk sosial, manusia diciptakan saling membutuhkan satu sama lain. Sebagai orang yang beriman, Islam mengajarkan kepada pengikutnya untuk saling menghargai dan tolong-menolong antar sesama umat muslim. Dengan begitu, rasa persaudaraan yang saling membutuhkan akan muncul dan terus ada di antara umat muslim. Bagi semua umat muslim, antara satu dan yang lainnya adalah saudara. Kewajiban kita kepada saudara adalah membantu dan menolongnya jika membutuhkan. Kebersamaan antar saudara yang kuat diibaratkan seperti bangunan yang kokoh. Semua bagian dari bangunan tersebut tergabung menjadi satu, saling menguatkan agar tidak mudah roboh. Begitu juga dengan ikatan persaudaraan yang kuat, saling membantu dan tidak mudah dijatuhkan. Anak-anak, coba kalian perhatikan sebuah bangunan gedung yang ada di dekat kalian. Pernahkah kalian berpikir terdiri dari apa saja gedung itu? Bagaimana cara gedung itu bisa berdiri dengan kokoh? Sudah pasti bangunan gedung itu terdiri atas fondasi, dinding, lantai, tiang, dan atap. Hubungan antara satu dan lainnya saling menguatkan. Begitulah Rasulullah menggambarkan hubungan seorang mukmin dengan mukmin yang lain. Lafal hadis tentang persaudaraan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Abu Musa, Rasulullah menggambarkan persaudaraan sesama muslim. Mari kita baca hadis tentang persaudaraan berikut ini. An Abi Musa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dan. Rawahul Muslim. Artinya, dari Abu Musa berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang mukmin terhadap mukmin lainnya seperti bangunan, sebagian menguatkan bagian lainnya. Kemudian kandungan hadis tentang persaudaraan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengibaratkan persaudaraan sesama mukmin seperti sebuah bangunan. Sebuah bangunan belum pernah protes kepada arsitek. Misalnya, fondasi minta dijadikan sebagai atap, dinding minta dijadikan sebagai fondasi, lantai minta dijadikan sebagai tiang. Antara satu dan yang lain saling menguatkan. Begitulah seharusnya yang terjadi pada seorang muslim. Semua harus saling menguatkan. Ketika ada seorang muslim yang memerlukan bantuan, hendaknya kita segera menolongnya. Kita dianjurkan untuk saling mencintai dan menghormati satu sama lain. Kita harus saling menolong dalam kebajikan. Dengan demikian akan terjalin ukhuwah Islamiyah. Misalnya, teman yang sakit harus segera dijenguk. Jika teman kesulitan dalam belajar, harus dibantu. Jika ada teman yang berkelahi, harus didamaikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik teman-teman, alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah video pembelajaran kita pada hari ini yang membahas tentang dua tema. Yang pertama akhlak terpuji, yaitu akhlak terhadap saudara, dan yang kedua adalah membahas hadis tentang persaudaraan. Mudah-mudahan dengan dua video pembelajaran kali ini teman-teman bisa menambah pengetahuan teman-teman tentang apa itu saudara dan bahwa ada salah satu hadis yang membahas tentang persaudaraan. Maka daripada itu, persaudaraan ini kesimpulannya adalah sangat penting. Jadi Anda ulangi, kesimpulan kita pada pertemuan kali ini adalah jika ingin hidup tenang, jika ingin hidup tentram, maka perbaikilah akhlak kita terhadap saudara kita, baik terhadap saudara yang jauh, terhadap saudara yang dekat. Yang paling dekat adalah tetangga kita. Jika kita baik dengan tetangga, jika kita baik dengan saudara, kita akan menjadi insan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kelak teman-teman menjadi seorang pengusaha, maka jadilah pengusaha yang selalu memperhatikan saudara-saudara teman-teman yang masih berada di bawah teman-teman. Ya, ketika menjadi pengusaha yang sukses, sekali-kali lihatlah saudara-saudara kita yang ada di bawah yang membutuhkan uluran bantuan kita.
Janganlah menjadi pengusaha yang sombong, yang angkuh, yang ketika kita sudah diberikan nikmat oleh Allah, kita lupa terhadap saudara-saudara kita yang selama ini telah mendoakan kita untuk menjadi pengusaha yang sukses. Nah, kemudian dengan kita mempunyai akhlak yang baik terhadap saudara kita dan mengamalkan hadis tentang persaudaraan ini, insya Allah kita akan menjadi pengusaha yang beriman dan bertakwa dan yang selalu menjaga hubungan kita terhadap saudara. Itu yang akan menjadi asbab kita mendapatkan ridha dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat, dan akan dimasukkannya ke dalam surganya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pertemuan kita pada hari ini teman-teman. Yanda ucapkan terima kasih dan Yanda memohon doa kepada Allah agar kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap diberikan kekuatan dan umur yang panjang sehingga kita dapat berjumpa kembali di pembahasan lainnya di pelajaran akidah dan akhlak. Marilah kita tutup bersama-sama pertemuan kita ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.